Pemirsa, ekonomi global belakangan ini berubah begitu cepat, persaingan antar negara pun semakin ketat. Di pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti transformasi BUMN dan peran Danantara dalam mengubah besarnya aset negara menjadi kekuatan ekonomi. Ada sebuah persoalan yang diungkap Presiden Prabowo Subianto pada pidatonya dalam sidang tahunan MPR RI 2026 dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Prabowo menjabarkan besarnya ekosistem badan usaha milik negara ternyata tidak sesingkat yang terlihat dari luar. Setelah ditelusuri, ada 1074 entitas dari induk, anak hingga turunannya. Jumlah yang besar, tetapi justru menyisakan pertanyaan. Apakah seluruhnya sudah bekerja efisien? Prabowo pun menjawabnya dengan pembenahan. Ratusan entitas ditata ulang, sebagian ditutup, dan struktur BUMN mulai dirapikan. Bukan sekadar untuk mengurangi jumlah, melainkan memastikan setiap aset negara memiliki fungsi, produktif, dan memberikan nilai tambah. Pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di Aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya. Ketika aset negara yang tersebar di berbagai perusahaan mulai dilihat sebagai satu kesatuan, Danantara hadir bukan hanya untuk mengumpulkan aset. Lebih dari itu, aset-aset tersebut diharapkan bisa dibuat lebih produktif, diberi nilai tambah, dan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan. Sebab, kekayaan negara tidak akan berarti banyak jika hanya diam dalam neraca. Yang dibutuhkan adalah bagaimana aset itu bergerak, menjadi investasi, menjadi industri, menjadi lapangan kerja, dan pada akhirnya menjadi pertumbuhan ekonomi. Prabowo pun mengungkap laba badan usaha milik negara atau BUMN pada tahun 2025 mencapai 326 triliun rupiah, melonjak 75,3% dibandingkan tahun 2024. Sementara dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai 142,3 triliun rupiah atau meningkat 67% dari tahun sebelumnya. 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah, naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Pemerintah ingin membuktikan bahwa pembenahan BUMN bukan sekedar perubahan struktur, melainkan perubahan cara aset negara menghasilkan nilai. Tantangannya ke depan adalah menjaga agar momentum ini tidak berhenti. Sebab Danantara membawa pekerjaan besar, mengubah aset menjadi investasi, menggerakkan investasi menjadi industri, dan memastikan industri menciptakan lapangan kerja serta nilai tambah bagi masyarakat. Adanya Danantara Sumber Daya Indonesia ini, kita bisa mengkontrol berapa jumlah yang dijual kan, tidak akan ada lagi under invoicing kan. Nah, sama juga tadi disinggung ketika harga sawit kan, berapa di Indonesia, berapa di Rotterdam, itu underpricing lah kan. Nah, itu juga tidak akan terjadi lagi. Dari sinilah Danantara mendapatkan makna yang lebih besar. Bukan semata tentang seberapa besar aset yang dikelola, tetapi seberapa besar nilai yang bisa dihasilkan. Karena pada akhirnya, kekayaan negara bukan hanya untuk disimpan, tetapi untuk digerakkan. Dan dari aset yang bergerak itulah, mesin baru ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.